Katanya ada razia di sekitar sini. Serius? Kita nggak pakai helm sama nggak bawa SIM ini? Terus gimana? Aduh, gimana ya? By the way, si Wawan sama si Radit kemana ya? Kok lama banget sih? Ini sih kok lama banget ya mereka. Kita telepon aja deh. Ici dia nelpon juga nih, aduh. Halo? Kalian kemana aja? Kok lama banget dari tadi kita tunggu? Halo Ci. Aduh, agak lamaan kita datang ke ini Ci. Ada razia di sekitar sini. Takut kita kena razia. Nggak pakai helm sama nggak bawa SIM soalnya saya. Razia? Hah? Razia? Dit, kan bapak pejabat, tinggal tunjukkan identitas orang tuamu, pasti akan tahu. Oh iya, kan orang tua Radit pejabat kalau nggak salah. Kita pakai aja itu namanya, Det. Bisa kita lolos tuh. Gak boleh kayak gitu. Di hadapan hukum kita semua tuh sama. Jadi bukan menang status atau apapun itu. Takut itu wajar. Tapi kalau kalian melanggar aturan, kalian juga harus berani nanggung konsekuensinya dong. Kalian sadar kan kalau ini tuh termasuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Jadi apapun itu kalian harus lewatin. Gak usah jadi pengecut kayak gitu. Cisin deh HP-nya, saya mau ngomong sesuatu. Ya betul, ini ada pasalnya loh, UUD 1945 pasal 27 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Iya betul, kita punya hak untuk diperlakuin adil, tapi kita juga punya kewajiban buat natin semua aturan yang ada. Iya sih, nggak enak juga kalau kayak gitu. Ya, iya sih, paham sih. Gimana, Det? Iya, paham. Ya dah kalau gitu kita jalan dah dulu nih ya ke sana biar nggak lama lagi nanti. Oke. Tuh kita kena razia tadi. Halo weh. Halo, weh. Kena razia. Weh, untung tadi saya nggak kena razia tahu. Syukur dah. Dia makanya tuh panik sekali saya tadi di jalan. Gimana nih sama materi kita? A few minutes later. Udah jam segini, ayo kita sholat. Ayo dah. Ayo, Bi. Sore juga. Ayo dah. Kalian nggak sholat? aja ya, saya lagi nak sholat sama Ici. Oke dah. Ya kalau gitu saya duluan ya, soalnya sekalian saya ambil buku tadi ketinggalan di rumah. Oh iya dah. Oke, Wan. Ya dah, duluan ya. Ya. Hati-hati, Wan. Jadi Kalian sholat aja. Dit, kok kamu ngomong gitu sih? Saya cuma bercanda. Ya, saya tahu niatmu bercanda, Dit. Tapi kan kalau keyakinan saya dijadiin bercandaan itu kan nggak nyaman rasanya. Kebebasan beragama adalah hak semua orang. Iya, bener. Kamu tahu nggak Undang-Undang 1945 Pasal 28E ayat 1? Maaf teman-teman, saya nggak bermaksud merendahkan. Iya, nggak apa-apa kok, Dit. Yang penting kamu ngerti. Kamu udah sadar kan, Dit, kalau itu tuh salah satu bentuk intoleransi. Kita tuh nggak perlu, guys, buat satu keyakinan untuk saling menghargai. Jadi kita nih walaupun kita beragam, agama kita beda, suku kita beda, kita harus saling menghargai. Nah, betul itu adalah salah satu contoh sikap diskriminasi. Kadang candaan yang kita anggap biasa saja bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai. Nah, karena itu pasal 28J ayat 1 juga mengingatkan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Mulai sekarang, saya lebih hati-hati. Yuk, kita sholat dulu. Beda agama ya? Iya. Aduh, bosan deh scroll TikTok. Please, kamu lagi buka apa? Lihat dong. Saya lagi lihat website untuk kuliah sih. Kamu kuliah? Iya. Kamu
kuliah di mana? Saya pengennya sih antara UI atau UGM. Wow, kamu ambil jurusan apa? Pengennya sih psikolog ya, tapi kalau orang tua saya pengennya hukum. Kamu tau gak sih, lagi ada yang cari beasiswa? Hah, masa? Kamu gak mau nyari juga? Kayaknya saya bakal lihat-lihat dulu deh. Ya. Wah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, lagi pada bahas apa ini? Bisa mau kuliah tahu? Kuliah. Iya. Bukannya pada akhirnya perempuan itu ya ngurus rumah, kerja di dapur gitu ya? Jadi kalau saya perempuan saya nggak boleh punya cita-cita gitu? Bukan gitu, tapi harus realistis juga sih. Hah? Jadi karena kita perempuan, kita jadi nggak boleh punya cita-cita dan pendidikan yang tinggi gitu? Cuman karena kalian bilang perempuan itu pada akhirnya bakal ngurus rumah aja. Mungkin maksud Wawan buat apa pendidikan tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya jadi ibu rumah tangga. Pertanyaannya bukan perempuan akhirnya menjadi apa. Pertanyaannya, kenapa jenis kelamin seseorang menentukan seberapa jauh dia bermimpi? Iya, saya cuma mau dikasih kesempatan untuk kuliah. Guys, karkomnya kita lanjutin besok aja ya. Boleh deh. Yaudah deh, kita pulang dulu ya. Ya, kita pulang dulu. Teman-teman, kalian mau pada kemana? Kamu dari mana aja? Kita mau pulang lah. Saya baru beli buah ini. Melon. Ternyata keluarga saya nggak ngedukung saya kuliah ya. Mereka bilang perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi. Terus gunanya saya belajar sana ini apa kalau akhirnya saya nggak boleh kuliah? Apa salahnya sih punya mimpi? The next day. Oh ya guys, sebelum mulai saya mau kasih tahu ke kalian. Tadi Radit ada ngechat saya. Dia bilang dia nggak bisa ikut kerkom karena dia lagi sakit. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ya, semoga cepat sembuh nih dia. Ya, semoga. Oh ya, ngomong-ngomong, Miss, kamu beneran nggak dikasih kuliah sama orang tua kamu? Udah lah, nggak usah bahas hal kayak begitu. Saya nggak habis pikir deh. Cuman karena misal perempuan, dia jadi nggak dikasih kuliah sama orang tuanya. Itu keputusan keluarganya sih. Tapi kalau keputusan itu membatasi masa depan saya, Ya, perempuan kan punya tanggung jawab yang berbeda. Ya, tanggung jawab berbeda bukan berarti haknya berbeda dong. Tapi memang banyak sih orang-orang yang masih mikirnya begitu. Kenapa kayak gitu ya? Padahal kebudayaan atau kebiasaan itu nggak boleh jadi tolak ukur buat perlakuin orang secara nggak adil. Emang kolot banget ya budaya dan kebiasaan di negara kita. Ci, nggak boleh ngomong gitu. Bukan negaranya yang kolot, tapi SDM-nya aja yang harus lebih terbuka dan mengembangkan nilai-nilai yang baik. buat kalian mungkin ini cuma perdebatan, tapi buat saya itu masa depan saya. Udah deh, kita jangan cuma debat berdasarkan pendapat kita masing-masing. Mending kita cari hukum yang ada hubungannya dengan pendidikan. Kayaknya saya tahu deh. Oh, benar. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan amandemen, isi pasal 31 ayat 1 adalah setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Tiap warga negara. Ya, betul. Perempuan maupun laki-laki berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Di pasal 28 C ayat 1 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri, termasuk melalui pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat 2 menyatakan bahwa setiap orang bebas dari perlakuan diskriminatif. Karena membedakan derajat perempuan dan laki-laki itu udah termasuk salah satu tindakan diskriminatif. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 48 juga menegaskan bahwa perempuan berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur pendidikan sesuai persyaratan yang berlaku. Berarti pendidikan itu emang haknya Nisa ya? Jelas dong, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Jenis kelamin tidak seharusnya menjadi alasan untuk membatasi kesempatan seseorang. Tapi kan perempuan tetap punya kodrat. Kodrat dan stereotip itu beda. Saya nggak pernah bilang mengurus rumah itu salah. Yang salah itu ketika orang-orang beranggapan bahwa mengurus rumah itu satu-satunya masa depan perempuan. Saya bisa belajar masak, saya bisa belajar mengurus keluarga. Berarti kamu tidak menolak peranmu sebagai perempuan dong?
Enggak, saya cuma nggak mau kalau hidup saya diatur hanya karena saya perempuan. Kesetaraan bukan berarti laki-laki dan perempuan harus melakukan hal yang sama. Kesetaraan berarti memiliki kesempatan dan hak yang sama. Oh, berarti selama ini kalimat yang saya pikir kayak perempuan tempatnya cuma di dapur itu kayak cuma nasihat biasa aja dong. Tapi kalau kalimat itu terus-terusan ditanemin di opini setiap orang, itu dampaknya bisa besar untuk membatasi masa depan seseorang. Saya bahkan sempat berpikir mungkin saya nggak bakalan berumur untuk kuliah. Jangan biarin pendapat orang lain ngehentiin masa depan kamu. Jadi jangan biarin pendapat orang lain menentukan nilai diri kamu. Mungkin selama ini saya juga ikut memperkuat pemikiran itu sih. Tapi kalau kamu mau lanjut kuliah, saya bakal dukung. Makasih ya, Wan. Ya, sama-sama. Satu untuk kalian apa? Jadi kamu daftar? Iya dong, masuk dengan kuliah. Itu belum tentu terima sih. Ya nggak apa-apa. Setidaknya kamu punya kesempatan. Terima kasih Adit. Ya. Ini saya tadi nih bagi-bagi dosen. Kenapa ya? Daftar kuliah. Jadi kamu daftar? Ya, serius. Gimana terus progresnya? Ya tinggal tunggu pengumuman tahun lulusan aja sih. Saya nggak enak saya sama yang kemarin tuh, sorry ya. Nggak apa-apa, Wan, santai aja. Iya deh. Selamat ya, Nis. Amin. Nah, itu dong, kita emang harus saling support. Jadi udah nggak ada pembeda dan nggak ada diskriminasi di antara kita. Dengar tuh, Wan. Kemarin saya nggak tahu. Saya dulu berpikir kalau perjuangan saya hanya tentang kuliah. Ini tentang bagaimana kita menghadapi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tentang bagaimana kebiasaan yang dianggap biasa bisa merugikan orang lain. Tentang hak setiap warga negara mendapatkan apa yang ia inginkan selagi berdampak positif. Tentang menghormati hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta kewajiban menghormati hukum dan hak orang lain. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih tinggi. Kesetaraan adalah tentang kesempatan yang sama. Tentang menghargai pilihan dan keyakinan orang lain. Tentang berani mengubah pikiran yang salah. Tentang mengetahui hak kita. Dia menjalankan kewajiban untuk menghormati hak orang lain serta menaati aturan yang berlaku. Hormati hak orang lain, lawan diskriminasi, bangun toleransi.